melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Halo adik-adik biak, bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik semua sehat dan penuh semangat. Ya, adik-adik biak Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus yang kami kasih, dari lagu pembukaan tadi, apa ya tema pertemuan BKSN yang keempat hari ini? Mungkin adik-adik ada yang sudah membaca buku panduan dari papa mama, mungkin membaca dari kakak-kakak OMK. Ada yang sudah membaca? Oh iya. Ya, tema pertemuan BKSN Bulan Kitab Suci Nasional yang keempat adalah Yesus Guru yang Melayani. Apa adik-adik? Iya, Yesus Guru yang Melayani. Adapun bacaan Injilnya adalah Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Nah, setelah adik-adik mengikuti BKSN hari ini, diharapkan adik-adik bisa meneladan atau mencontoh Tuhan Yesus dalam hal melayani dan berkorban. Nah, untuk itu marilah kita persiapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih atas berkat dan kasih yang Kau berikan pada kami, sehingga pada hari ini kami dapat bersama-sama mengikuti kegiatan biak Paroki Santo Petrus dan Paulus meskipun belum bertemu secara langsung. Semoga alam semesta lekas pulih seperti sedia kala, agar kami dapat bertemu secara langsung dalam kegiatan biak ceria Paroki Santo Petrus dan Paulus Rembang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka,
Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Halo adik-adik, setelah kita mendengarkan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Dalam cerita Injil, Yakobus dan Yohanes meminta Yesus untuk mengabulkan permintaannya, yaitu duduk dalam kemuliaan bersama Yesus. Lalu, apa reaksi Yesus dengan permintaan mereka? Yesus balik bertanya kepada mereka dan mengatakan bahwa hal duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus akan diberikan kepada orang-orang yang bagi siapa telah disediakannya. Nah, adik-adik, siapakah orang itu? Ya, mereka adalah pemimpin yang mau melayani, menjadi pelayan dan hamba untuk semuanya, dan memberikan diri dan mau berkorban bagi banyak orang. Dalam peristiwa permintaan Yakobus dan Yohanes, terdapat beberapa hal yang dapat kita pelajari, yaitu mengenali dengan taat dan setia pada kehendak Allah. Kehendak Allah yang bagaimana? Ya, yang taat dan setia kepada kehendaknya, tidak mementingkan diri sendiri. Dan ada lagi yang harus kita syukuri, yaitu bersyukur, menerima dengan penuh syukur atas pemberian Tuhan.
tidak memperebutkan yang besar, yang terpenting, dan yang terhormat, tetapi dengan rendah hati dan rela berkorban. Kita tahu Tuhan adalah guru dalam melayani. Maksudnya bagaimana? Yaitu bersedia melayani dengan tulus, dengan meladan Yesus dalam melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan tanpa membeda-bedakan. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi Yesus datang untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, adik-adik semuanya, mari kita melayani dengan tulus, sepenuh hati, dan penuh sukacita. Jumpa lagi dengan Kakak Susan di aktivitas di pertemuan PKSN yang keempat dengan tema Yesus Guru yang Melayani. Nah, aktivitas kita hari ini yang kita perlukan, kita ambil kertas origami. Terserah kalian mau warna apa ya. Kita buat bentuk hati. Kertas origami dilipat jadi 2. Kita gambar separuh hati. Nah, seperti ini. Setelah itu kita gunting. Jadi seperti ini. Kita tulis ayat Injil pada hari ini, yaitu Markus 10 ayat 35 sampai 45. Kita taruh dulu. Nah, kemudian kita ambil kertas origami sejumlah 5. Ini Kakak Susan tumpuk jadi satu saja ya, biar cepat. Kalian jiplak jari kalian di atas kertas origami seperti ini. Nah, kalian boleh digunting satu-satu ya. Kakak Susan gunting jadi satu saja 5. Seperti ini. Bisa minta tolong orang tua untuk membantu menggunting ya. Nah, sudah jadi. Kalian bisa menjiplak satu-satu dan menggunting satu-satu. Nah, ini ada 5. Lalu bisa kalian tulis arahnya ke sini ya, ke bawah. Perbuatan yang bisa kalian lakukan untuk bisa membantu atau melayani orang lain. Kalian bisa memberi contoh di rumah. Contohnya menyapu. Apalagi menyiram tanaman. Apalagi mengepel. Apalagi yang punya adik bisa menjaga adik.
Kurang 1. Terserah kalian apa yang kalian lakukan di rumah untuk membantu dan melayani. Mencuci piring. Nah, setelah 5, kita kasih lubang atasnya. Seperti ini. Yang hati juga. Nah, setelah itu kalian ambil pita. Nah, untuk yang hati bisa kalian tali di atas seperti ini. Untuk yang lainnya kalian kasih pita juga. Semuanya ya. 5-5-nya. Nah, setelah itu kalian tali di hanger. Kalau tidak punya hanger, bisa kalian kasih di batang kayu kecil ya. Boleh. Ini semuanya, 5-5-nya. Nah, adik-adik, kita tata seperti ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Aktivitas biak kita hari ini sudah selesai. Selamat mencoba. Hore, puji Tuhan, kita telah menyelesaikan bulan kitab suci nasional. Semoga setelah kita mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, kita tidak berulah sebagai tuan untuk orang lain, tetapi melayani semua kebutuhan orang lain, terutama orang-orang yang terdekat dengan kita. Misalnya orang tua, nenek, kakek, kemudian ayah, ibu, adik, kakak, dan teman-teman kita, terutama yang lemah dan membutuhkan. Semoga kita bisa melayani mereka. Nah, adik-adik, untuk menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus sendiri melalui Romo Gembala kita, yaitu Romo Sony Untoro Nugroho. Halo adik-adik yang terkasih, selamat pagi, apa kabar? Tentu kita berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi ini kita dapat kembali mengikuti sekolah minggu kita bersama dengan kakak-kakak pembina. Kita diajak untuk bersama-sama merenungkan Yesus sebagai guru yang melayani. Yuk, kita akhiri sekolah minggu kita dengan mohon berkat Tuhan. Kita mohon berkat bagi keluarga kita, juga bagi semua orang yang kita doakan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian beserta dengan seluruh keluarga, semua orang yang kita doakan, diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu dan berkah